Bahagia dalam ujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Setiap kali terjadi penderitaan atau apapun yang menyedihkan atau yang menyakitkan, bahkan yang dianggap sebagai pencobaan atau ujian yang membuat begitu merasa putus asa dan bahkan nyaris hilang akal sekalipun, maka kita perlu hikmat dari pengenalan akan Tuhan dengan benar. Sebab selalu ada alasan, purpose, yaitu tujuan yang baik dan perlu bagi kita di dalam proses Tuhan membentuk kita. Ia ingin mendewasakan dan mematangkan rohani kita dalam cara dan kehendaknya. Sebagai manusia, tentu kita pun tidak luput dari rasa kecewa ketika melihat kenyataan-kenyataan di hidup tidak terjadi seperti yang diharapkan. Namun harus diakui, seringkali pendewasaan dan promosi dari Tuhan diterima satu paket dengan penderitaan yang tidak bisa ditawar ataupun dihindari sebagai bagian dari didikan dan hajaran Tuhan. Namun, apabila hidup orang percaya tetap melekat kepada Tuhan hingga dapat memandang dalam perspektif yang benar serta dapat peka menangkap maksud dan kehendak Allah, maka ia akan dapat mengerti dengan baik bagaimana tujuan Allah yang benar dan alasan mengapa hal itu terjadi. Hal ini akan sangat berguna agar kita dapat menyikapi setiap pencobaan ataupun ujian yang datang dengan benar, yang akan menimbulkan kekuatan di saat menanggung penderitaan kesukaran, dan iman pun tidak akan dibiarkan menjadi goyah. Oleh sebab itu, cara pandang seseorang akan sangat menentukan untuk dapat menangkap dan menganggap ujian dan pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana sikap kita dalam memandang dan memperoleh pengertian sangatlah bergantung dalam memahami persepsi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hingga kita dimampukan untuk mengerti, mengetahui, serta memahami alasan atau tujuan, alasan purpose setiap ujian atau pencobaan tersebut diizinkan Tuhan dan terjadi. Orang percaya yang sungguh mengasihi Tuhan adalah anak-anak Allah, bagian dari anggota kerajaan Allah. Dia harus rela dihajar, masuk dalam proses didikan Allah yang telah menjadi bapa baginya. Dalam menghadapi situasi yang bisa menghasilkan kematangan iman, orang beriman perlu kepekaan membedakan kehendak Tuhan dan perlu pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa menghadapinya dan juga untuk dapat melaksanakannya dengan ketaatan, untuk tetap berada di koridornya. Jangan lari dari persoalan ataupun mencoba cari jalan pintas dan memakai cara kita sendiri dalam mengatasinya. Renungkan dan simak baik tulisan Yakobus dalam suratnya ini, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh, puji Tuhan. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun, puji Tuhan. Haleluya. Jadi untuk dapat mengerti bila sesuatu yang buruk dan tidak seperti yang diinginkan itu terjadi, kita harus tetap dekat melekat kepada Tuhan. Fokus hati dan pikiran diarahkan, ditujukan kepada maksud dan rencana Allah saja bagi kita. Percayalah bahwa Allah selalu lebih mengasihi kita melebihi apapun dan siapapun. Kita tidak akan dibiarkan dan ditinggalkannya. Jangan sebaliknya, hanya terpaku dan fokus hanya memandang kepada masalah, kepada sakit dan penderitaan, kesulitan, tekanan yang sedang dihadapi. Hal itu bahkan dapat semakin melemahkan. Sesungguhnya lah Tuhan memiliki rancangan indah, baik dan yang benar. Bahkan semua yang terjadi walaupun itu mengecewakan, dianggap tidak baik sekalipun, bahkan juga menyakitkan, sepatutnya kita percaya saja Tuhan sedang menghajar kita sebagai anak
dan Dia saja yang tetap pegang kendali atas segalanya. Jangan iman menjadi goncang. Tetaplah kita menjalaninya dengan terus memandang dan meneladani Yesus yang tidak berdosa. Ia telah lebih dulu mengalami pencobaan dan ujian sangat berat hingga disalibkan sebagai jalan ketebusan bagi kita orang yang berdosa. Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan juga putus asa. Terjemahan lain berkata, Ibrani 12 ayat 2 dan 3, terjemahan firman Allah yang hidup, arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus, pemimpin dan pelatih kita. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di kayu salib karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya, dan sekarang ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan tahta Allah. Jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa, ingatlah akan kesabaran Yesus pada waktu ia dianiaya oleh orang-orang berdosa. Selanjutnya, Ibrani 12 ayat 5 hingga 8. Sudah lupakah saudara akan firman Allah yang disampaikan kepada saudara sebagai anaknya? Ia berkata, anakku, janganlah engkau marah apabila Tuhan menghukummu. Janganlah putus asa apabila kesalahanmu ditunjukkan kepadamu. Karena apabila Tuhan menghukum engkau, itu membuktikan bahwa Ia mengasihi engkau. Apabila engkau dicambuknya, maka itu membuktikan bahwa engkau benar-benar anaknya. Biarlah Allah mendidik saudara dan saya, sebab Ia melakukan apa yang dilakukan setiap bapa yang mengasihi anak-anaknya. Pernahkah saudara mendengar tentang seorang anak yang tidak pernah dihajar oleh ayahnya? Jikalau Allah tidak menghukum saudara dan saya bila mana perlu, sebagaimana seorang bapa menghukum anak-anaknya, itu berarti bahwa saudara dan saya sebenarnya sama sekali bukan anak Allah, bahwa saudara dan saya sebenarnya bukan anggota keluarganya. Dalam saat keadaan dan kondisi tidak menyenangkan, berat menekan sekalipun, maka sepatutnya kita semakin mendekat kepada Allah agar beroleh hikmat dan pengertian atas apa yang tengah terjadi, dengan tetap hanya memandang kepada Yesus untuk memperoleh kekuatan dari Dia, satu-satunya yang sanggup memimpin iman kita ke dalam kesempurnaan. Maka iman kita tetap terjaga kuat dan tidak menjadi goyah. Berdoa memohon hikmat juga merupakan latihan iman, sebab doa yang benar adalah doa yang sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah yang berkuasa dan yang berhikmat. Meski harus bayar mahal, rela habiskan waktu, tenaga, serta pikiran dan sebagainya. Namun karena mengerti dan tahu apa tujuan dan sasarannya, apa goalnya, apa hasil yang ingin dicapai, maka seseorang akan mau membayarnya dengan pengorbanan meski tidak sedikit, dengan tetap sabar dan tekun menjalaninya demi tujuannya kelak dapat tercapai. Bagaikan seorang ibu yang telah melahirkan anaknya dalam kesakitan, namun ia tetap akan terus bertahan dari kelelahan, dari ketidaknyamanan, bahkan rela menyingkirkan segala kesenangannya sendiri. Dia rela habiskan waktu, daya, juga dana, dan dengan tekun, sabar, merawat, membesarkan, mendidik anaknya, karena memiliki pengharapan kelak anaknya bisa sukses dan bahagia hidupnya. Ada harapan dan tujuan dalam setiap pengorbanannya. Dengan demikian, perspektif penderitaan jangan dilihat atau dipandang dari berat dan perihnya rasa derita yang sedang dijalani. Namun, lihatlah maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Cara pandang jangan hanya fokus kepada penderitaan, meskipun ketika menjalani memang sungguh sulit, sungguh sakit, sangat menderita, dan bahkan nyaris tak tertahankan. Tapi pandanglah kepada rencana dan tujuan Allah mendidik kita.
dalam menghadapi ujian atau pencobaan, dalam pergumulan berat, orang percaya memang harus hidup dalam dunia realita, namun tidak boleh terhanyut dalam perasaan menekan, merasa gagal, dan hatinya seolah dalam suasana perkabungan gelap dan menyedihkan. Karena keyakinan bahwa pencobaan yang dialaminya diizinkan Tuhan untuk menguji imannya dan bertujuan mendewasakan kehidupan rohani agar semakin utuh, sempurna, dan tak kekurangan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, haleluya. Orang percaya dalam mengalami proses dan pergumulan dari duka cita yang diubahkannya menjadi sukacita, seperti dikatakan sebagai berbahagia dalam ujian atau pencobaan, itu dapat terjadi. Hal itu bukan dikarenakan bergantung kepada situasi yang telah dirubahnya sendiri atau dengan caranya sendiri supaya menjadi menyenangkan baginya, atau karena berhasil menghindar dan lari menjauhi dari persoalan sebagai jalan pintas dan yang mudah seperti yang dimauinya, tetapi karena semata-mata bergantung kepada pengenalan akan Allah. Sebab percaya Dia memiliki tujuan mulia, maka kita pun akan menjadi mampu dan bangkit semangat kita karena ada penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita untuk menghadapi berbagai ujian dan pencobaan tersebut. Semua kembali tergantung dari cara pandang. Contoh dari Alkitab ini akan lebih dapat menjelaskan kepada kita bagaimana pengalaman hidup Simon atau Petrus, Yusuf, dan juga Ayub yang patut kita perhatikan. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis menuntut untuk menampi Petrus, murid yang berkali-kali gagal dan tidak bisa memenuhi permintaan Yesus gurunya. Ia tertidur ketika berdoa di Taman Getsemani, dan kesalahan yang fatal baginya adalah menyangkal Yesus dan membuat diri merasa gagal, down, sedih, dan terluka. Hingga Petrus pun memutuskan ingin tinggalkan panggilannya dan berniat kembali kepada pekerjaan semula menjadi nelayan penjala ikan, bukan lagi sebagai penjala jiwa. Namun dalam ayat berikut dikatakan, Lukas 22 ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan, Yesus telah berdoa bagi Simon dan juga bagi kita saat ini. Ketika kita menghadapi ujian, pencobaan, berbagai masalah hidup, Yesus tidak tinggalkan dan biarkan kita. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Sedangkan kata insaf dimaksud artinya mengerti, mengetahui tujuannya, maksud dari rencana Allah tersebut. Maka selanjutnya kita tahu dari Alkitab, Petrus pun di kemudian hari berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis, dimenangkan bagi kerajaan Allah. Sungguh dia mengalami perubahan dan beroleh kekuatan baru. Petrus tidak lagi lemah imannya dan ia telah diubahkan menjadi murid Yesus, rasul yang pemberani dan militan, dipakai dalam rencana Allah dalam pemberitaan Injil. Yusuf pun dapat melewati semua penderitaan dan mendapat promosi dari Allah. Demikian juga dengan apa yang terjadi dalam pengalaman buruk Yusuf atas perlakuan jahat saudara-saudaranya. Tidaklah membuat Yusuf membalas jahat kepada saudara-saudaranya, sebab dia beroleh hikmat Tuhan dari pengenalannya akan Allah. Hingga Yusuf dapat berkata demikian dalam Kejadian 50 ayat 2 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Bagiku, segala perbuatan kalian yang disertai maksud jahat itu sudah diubah Allah menjadi kebaikan karena Ia telah memberikan kepadaku kedudukan yang tinggi ini supaya aku boleh menolong nyawa orang banyak. Puji Tuhan. Ayub melalui segala peristiwa buruk dan dalam penderitaannya ia pun dapat memandang Allah dengan benar dan semakin mengenal Allah, semakin dia percaya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, dan hidup Ayub pun dipulihkan. Puji Tuhan. Semakin mahal harga yang dibayar, maka hidup akan semakin bernilai dan berkualitas.
Itulah sebabnya kita dikatakan harus berbahagia. Kata berbahagia yang dipakai Yakobus bukan berdasarkan dukungan atau topangan secara material ataupun berasal dari kemampuan manusia hingga dapat menyadari kalau sedang menikmati pengalaman yang menjadikan semakin kaya rohani kita sebagai bagian proses pendewasaan rohani, dan sepatutnya lah orang percaya mampu menempatkan pencobaan sebagai batu uji iman yang dijalaninya dengan rasa bahagia, penuh syukur, diizinkan mendapat anugerah bisa melewatinya karena dimampukan oleh pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Pengenalan progresif seseorang akan Allah sangatlah menentukan dalam menyikapi dan memandang setiap ujian dan pencobaan dengan hikmat. Dalam situasi sedang didera ujian pencobaan, agar bisa merasa bahagia, orang beriman sangat perlu memandangnya dengan hikmat Tuhan. Dalam perspektif Alkitab, hikmat yang dimaksud adalah kesalehan yang terjadi atau sebagai hasil dari seseorang hidup dekat dengan Allah. Saya ulang, dalam perspektif Alkitab, hikmat yang dimaksud adalah kesalehan yang terjadi karena atau sebagai hasil dari seseorang yang hidup dekat dengan Allah. Puji Tuhan. Bila telah alami anugerah dan kemenangan dalam ujian pencobaan, bagikan semua anugerah yang didapat untuk memberkati orang lain. Kuatkanlah yang lemah dan bagikan pengalaman kesaksian, pertolongan, kebaikan, dan kemurahan Tuhan itu kepada mereka yang sedang mengalami kelemahan, yang sudah ingin mundur dari imannya, mereka yang membutuhkan kekuatan, peneguhan iman. Dan saudara, namanya Yesus, namanya Allah Tuhan kita saja yang dimuliakan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.